Saudara-saudari sekalian, kembali kita bertemu dalam forum Mazmur Tanggapan dan Bait Pengantar Injil. Salam damai sejahtera dan kiranya berkat Tuhan yang Maha Baik senantiasa melindungi kita semuanya. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat Mazmur Tanggapan dan Bait Pengantar Injil untuk hari Minggu biasa pekan ke-18 tahun A, yang pada tahun ini dirayakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ada pelbagai ajakan dari Tuhan yang berbunyi, "Hai kamu yang haus, marilah, minumlah. Hai kamu yang lapar, mari datang untuk menerima makanan." Jadi ini sebuah tawaran. Sebagaimana manusia butuh makan dan minum sebagai kebutuhan pokok, maka ini jugalah yang ditawarkan oleh Allah. Tapi Dia menawarkan bukan hanya makanan dan minuman jasmani, tapi terutama hal yang paling utama, yakni keselamatan. Lewat apa? Mendengarkan Tuhan. Siapa yang mendengarkan, maka dia akan hidup. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ini beberapa pewahyuan mengenai betapa penting untuk memiliki kehendak Tuhan sebagai dasar hidup. Jadi makanan dan minuman bagi hidup kita sehari-hari. Itu diperteguh dengan Mazmur Tanggapan dari Mazmur 145, di mana ulangan atau refrainnya berbunyi, "Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan." Kalau kita menyadari ini, maka kita akan rindu untuk datang mengecap kebaikan Tuhan. Dilanjutkan dengan bacaan yang kedua, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 35, dilanjutkan dengan ayat 37 sampai dengan 39. Diawali dengan sebuah pertanyaan dari Paulus. "Saudara, apakah atau siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus?" Dan tegas jawabannya, tidak ada. Segala kekerdilan, kelemahan yang menimpa kita, ataupun ketidaklayakan manusia tidak akan mampu menghilangkan kasih Tuhan. Tidak akan mampu memisahkan manusia dari kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Disusul kemudian dengan bait pengantar Injil, di mana ayat utamanya yakni Matius bab 4 ayat 4b, "Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah." Ini menguatkan juga bacaan pertama tentang Tuhan yang menawarkan makanan dan minuman, tetapi ini bukan soal makan minum biasa, tapi sabda Allah. Dilanjutkan dengan bacaan Injil. Di sini ada kisah mengenai, ya, bisa dikatakan mukjizat pergandaan roti, di mana dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa mengubahnya dan menjadi cukup untuk semua orang yang pada saat itu berada bersama-sama dengan Dia dan para rasul. Setelah mendengarkan pengajarannya, mereka itu sudah dalam posisi membutuhkan makanan, tapi tidak ada, sehingga Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kisah ini luar biasa menarik mengenai beberapa nilai utama. Pertama, Tuhan memiliki sebuah mata yang mampu melihat, dan karena itu langsung juga masuk ke dalam hati, menggerakkan hati. Dan karena ada gerakan hati, keprihatinan, di situ ada dorongan untuk berbuat sesuatu walaupun sulit. Coba bayangkan memberi makan sekian banyak orang dari bahan yang begitu sedikit. Ini butuh tenaga,
tapi dengan hati yang membara, digerakkan oleh hati yang berbelas kasih, maka dia berbuat bahkan maksimal, sehingga roti dan ikan pun terkumpul masih sisa 12 bakul. Padahal yang makan adalah 5.000 orang, laki-laki tidak terhitung, anak-anak dan perempuan. Betapa Tuhan ingin selalu berbuat yang terbaik untuk kita. Saudara-saudari sekalian, demikian ulasan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatian dan semoga Tuhan memberkati Anda sekalian.